Podcast Rebo Nyunda. Podcast Rebo Nyunda ngamumule kebudayaan Sunda. Kembali lagi ke Rebo Nyunda, karena ini adalah hari Rabu. Mari kita melestarikan budaya Sunda. Dan kayaknya aku gak mau sendiri deh, kita sapa dulu kali ya. Sampurasun kumaha daramang. Alhamdulillah damang teh. Ngomong tapi asa lemes gitu. Damang Alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Kenapa ini di hari Rabu? Ini kenapa kalian? Apakah ada sesuatu hal yang membuat bahagia atau masih lemes nih? Bahagia aja sih. Bahagia aja sih ya, karena hari Rabu ini adalah Rabu khusus ya. Biasanya kalau di tataran di lingkungan orang Sunda, hari Rabu digunakan sebagai hari untuk melestarikan budaya Sunda. Kalau di sekolah biasanya kita pakai apa kalau hari Rabu? Pakai batik. Oh, kalian batik. Oh, kalian juga batik. Iya. Aku kalau SD dulu tuh di Purwakarta itu pakai kebaya. Aku kebaya Kamis waktu SD. Iya, betul. Kalau SD Oh, beda ya. Iya. Kalau teteh hari Rabu tuh pakai kebaya, kalau cowok tuh pakai pangsi. You know pangsi? Tahu. Apa coba? Baju yang serba hitam-hitam itu kan? Betul. Terus pakai ikat juga ya. Iya. Itu sebagai salah satu sarana untuk melestarikan budaya Sunda. Karena kita sebagai orang Sunda juga harus bangga ya dengan budaya kita yang sangat luar biasa. Dan di Rebo Nyunda kali ini aku pengen nostalgia, guys. Biasanya di pelajaran bahasa Sunda ketika SD kalian belajar apa? Pupu. Apa itu pupu? Ada yang tahu gak? Puisi tradisional Jawa. Hah, kok Jawa? Jawa Barat? Tapi dinyanyiin gitu si Iya. puisinya tuh. Puisinya dinyanyiin gitu ya. Atau misalkan kalau di apa ya? Kalau kita biasa familiar nyinden gitu ya. Iya. Nyinden. Nah, jadi kalau misalkan ketika SD di pembelajaran bahasa Sunda memang kita selalu belajar tentang pupu gitu ya, sambil nyanyi-nyanyi. Ternyata pupu itu kalau secara pengertian ataupun definisi adalah puisi tradisional yang dinyanyikan gitu, dan pastinya pakai bahasa Sunda. Dan kalau misalkan aku melihat ya dari lirik-lirik beberapa pupuh tuh, liriknya dalam banget gak sih? Maksudnya adalah dia punya makna yang sangat luar biasa. Bukan hanya nyanyian asal nyanyian. Karena juga banyak ya sekarang tuh lagu-lagu yang mungkin maknanya galau-galau gitu ya. Tapi kalau pupuh Sunda tuh ada satu pesan yang ingin disampaikan. Nah, kalian waktu SD belajar apa? Pupuh apa? Pupu mijil sih kalau aku. Apa sih pupuh mijil tuh? Pupu mijil itu temanya tuh kayak nimbulin kesedihan dan juga harapan gitu teh. Di lagunya tuh berisikan harapan dan kesedihan. Oh, jadi lebih mungkin nadanya juga lebih sedih ya. Iya, lebih gitu. sedih, lebih mellow, kemudian juga berisi tentang harapan. Iya. Kayak gimana sih? Boleh dong di-spill contohnya? Contohnya tuh nih ada dari mijilnya tuh judulnya Dosa Anak. Apa tuh? Kayak gimana tuh? Bentar teh. Kita akan mendengarkan suara Mas Shiva. Aduh. Maaf ya kalau tidak enak. Gak Penyanyi apa-apa. soalnya. Aduh Gusti anu maha suci, sim abdi rumaos, pangabdi dumugi ka kesrek, reka sepuh parantos ngusir, takabur sarendir, tega nundung sepuh. Berarti segitu aja. Keren. Padahal udah enak banget nih. Itu apa? Ship artinya Ship. Kan mungkin ini juga ada teman-teman yang nggak ngerti ya, yang ngedengerin kita tuh. Apa tuh artinya? Tentang apa tuh pesannya? Itu tentang dosa anak ke orang tua gitu teh. Terus dia tuh kayak ngerasa nggak enak sama orang tuanya. Terus kan ada liriknya juga yang mereka sepuh parantos ngusir, jadi kayak seolah-olah ngusir gitu. Ya. Oh gitu. Itu ya, itu pupuh mijil. Mijil. Pupuh yang mungkin
arahnya lebih ke harapan, kemudian juga Kesedihan juga, ya. bukan kesedihan yang bukan keterpurukan ya, Bukan. tapi mungkin sedih karena tadi apa namanya, dia Oh, ingat orang tua orang mungkin tua, ya. ingat dosa juga ke orang tuanya. Oke, itu pupu mijil. Kalau Novi belajar pupu apa, Pi? Pupu balakbak. Apa tuh pupu balakbak? Isi pupunya tuh kayak ngegambarin candaan sama komedi gitu. Komedi. Oh, berarti di Sunda juga ada komedinya ya? Ada. Dan itu ada di pupu balakbak. Kayak gimana sih? Kayak gimana, Nov? Aduh. Nanti kita bakalan belajar bareng pupu balakbak ya. Kita bakalan nyanyi-nyanyi bareng karena pupu balakbak ini adalah pupu yang bisa dibilang gampang nadanya. Kalau Gitu. barengan nih boleh nggak sekarang? Aku nggak tahu. Kayak gimana tuh? Judulnya tuh yang monyet itu, tahu nggak sih teh yang itu tuh? Yang Pasti tahu lah. Tahu. Kita coba cari dulu kali ya liriknya. Monyet. monyet. Monyet enggak tuh? Lirik pupu balakbak monyet. Ya, coba kamu ajarin kita. Sok Nop. Nah, Allah, bismillah. Maaf ya kalau nggak enakan. ya tidak dimaafkan sih. Gitu. Bismillah. Ayam monyet tinggun tayang dina tangkal nerekel, jalu bikang jeung anakna sukan rarecet, ting calekro ngakanan manggunu asak terepe, kocap aya begok nu misa sorangan garetek, kulit manggu pirang-pirang di hakanan diseget, dipicenan sabab pahit karasana molelel. Itu tentang apa sih? Sebelum kita nyanyi bareng, itu tuh tentang apa? Ngejelasin tentang apa? Ayam monyet tinggun tayang dina tangkal nerekel, artinya apa tuh? Artinya tuh kayak monyet gelantungan di pohon-pohon gitu. Oh, ada monyet yang lagi gelantungan di pohon-pohon. Jalu bikang jeung anakna sukan recet, apa tuh? Jalu tuh apa ya? Bahasa Indonesia apa? Laki-laki, Oh, tapi khusus laki-laki. buat hewan kalau jalu itu biasanya ya. Oh iya, jadi kalau di bahasa Sunda juga ada yang namanya tingkatan bahasa ya. Iya. Jadi kalau misalkan kita ngomong ke cowok terus kita bilangnya jalu, itu tuh gak sopan. Iya, lebih ke kayak ke hewan ya kalau jalu tuh. Oh, jalu bikang itu buat hewan. Ya nanti kita someday belajar lah ya tentang undak usuk bahasa. Oke, lanjut. Jalu bikang jeung anakna sukan rarecet tuh apa sih rarecet? Luka-luka apa? Enggak berisik gitu. Berisik, recet gitu ya. Gitu. Terus ting calekro. Tadi tuh bahasanya ting calekro atau ting apa? Calekro atau calekro? Calekro gak sih? Calekro. Calek teh apa? Calekro. Aduh, ini diskusi yang belum selesai karena di Sunda itu uniknya aja tuh banyak banget cara pengucapannya. Ada yang biasa, ada ada yang pakai curk ya. Itu tuh beda-beda. Ting calekro apa ting calekro nih kita? Nope. Nanti ting calekro. Tanggung jawab ya. Oke. Ting calekro ngakanan manggunu asak terepeh. Oke. Bentar. Oke, berarti coba kita nyanyi bareng. Syifa dulu deh. Coba Syif. Kan sudah mendengarkan dari Novi. Nyanyi. Oke. Ayam monyet. Ayam. Bentar. Tadi nadanya gimana? Ayam monyet tayang dina tangkal nerek. Oh iya. Ayam monyet tinggun tayang dina tangkal nerekel. Jalu bikang jeung anakna sukan rarecet. Ting caleko. Aduh. Gimana? Nadanya aku lupa lagi. Enggak pernah belajar soalnya. Nah, ini tuh kalau misalkan kamu semuanya lagi ada Google, bisa tuh dicari ya pupu balakbak. Dan ini kan pupunya lucu ya, dan juga kita juga pembawaannya harus gembira. Gembira dulu, coba mana senyumnya.
Oke, nah kita coba nyanyi ya bareng. Mungkin satu bait kali. Nop, kamu iniin dulu, gantiin dulu. Gantiin dulu. Kamu coba contohin dulu, nanti kita ngikutin. Sampai mana nih? Sampai akhir. Sampai yang nerekel aja ya. Iya. Ayam monyet tinggun tayang binatang kau nerekel. Oke. Coba sih. Ayam monyet tinggung tayang dinatang kau nerekel. Ayam monyet tinggun tayang dinatang kal nerekel. Bareng. 1, 2, 3. Ayam monyet tinggun tayang dinatang kal nerekel. Lanjut, Nop. Jalubi kangjeng anak nasukan sukan rarecet. 1, 2, 3. Jalubi kangjeng anak nasukan sukan rarecet. Ting calekro makanan manggunu asak terepeh. Ting calekro ngakanan manggunu asak terepeh. Apalagi satu lagi. Oh, udah selesai. Masih banyak sih. Masih banyak. Beberapa. Itu ya, berarti itu fokus pada pupuh yang lucu gitu ya. Jujur. Ada juga yang ini tuh yang sebenarnya kalau pupuh balakbak atau pupuh yang membedakan pupuh satu dengan pupuh yang lain itu adalah nadanya. Iya. Tapi isinya mah kadang ada yang sama juga ya. Ada yang tahu lagi pupuh selain balakbak sama pupuh mijil? Ada pupu asmarandana. Kayak gimana tuh? Asmarandana tuh isinya tentang cinta, kasih sayang gitu untuk sahabat, kekasih ataupun keluarganya. Berisikan kayak gitu. Oh. Ada 17 macam kan? Iya, Pupu tuh ada iya. banyak. Boleh Iya. dong di spill ada apa aja? Yang pertama ada asmarandana, lalu ada balakbak, ada dangdanggula, lalu ada durma, lalu ada gurisa, ada juga juru demung, lalu ada kinanti, ada ladrang, ada lambang, ada magatru, ada mas kumambang, ada mijil, ada pangkur, ada pucung, ada sinom, ada wirangrong. Udah. Banyak sekali Banyak ternyata ya kebudayaan kita punya satu apa ya namanya nyanyian yang mungkin anak sekarang kayaknya belajar gak sih? Kayaknya masih belajar sih, cuman kurang diterapin aja. Karena mungkin kalah sama lagu-lagu galau, bener. K-pop yang kayak gitu. Iya, lagu-lagu tren. Bener-bener aku juga kemarin lihat anak kecil tuh yang nyanyi lagunya Malini. Iya kan? Aduh, ini aku terkalahkan gitu kan. Dan mungkin anak-anak Sunda khususnya juga harus dikenalkan dengan pupuh. Ada tuh waktu itu aku belajar tentang pupuh Mas Kumambang. Ada yang liriknya gini. Tapi ini nadanya tinggi banget ya. Ini beneran ya kalau ini. Hei barudak, tahu gak yang itu? Kudu mikir. Nah itu. Tahu. Bisa gak nyanyi bareng dong? Nah, kalau nyanyi. Nadanya tinggi soalnya. Hei barudak, kudu mikir, dileleti maneh kahutangan, ku kolot di bareng lahir, nepi ka ayeuna pisan gitu kan. Itu juga pesannya dalam banget bahwa kita sebagai anak itu harus berpikir lah, harus apa ya namanya? Ya harus berbakti kepada orang tua karena teh maneh kahutangan. Kita tuh punya hutang balas budi lah, balas jasa orang tua yang udah ngurus kita dari kecil sampai besar. Kita perlu menyayangi orang tua, kita perlu berbakti kepada orang tua. Jadi sebenarnya lirik-lirik dari pupuh bahasa Sunda itu mengandung makna dan pesan moral ya, yang sangat luar biasa. Dan ada juga Mas Kumambang tuh yang ini kalian pernah dengar gak ya? Itu kusir bangun ambek teuing gitu lah, turun tina delman kayak gitulah. Itu sih, jadi memang banyak banget hal-hal yang kita pelajari lagi tentang budaya Sunda, dan ini juga perlu diangkat lagi ya, perlu diperkenalkan lagi kepada anak-anak Sunda, apalagi tentang pupuh. Kalau misalkan kamu mau belajar tentang pupuh yang gampang, bisa pupuh balakbak. Oke, kita nyanyi lagi terakhiran mungkin bareng-bareng dari awal. Boleh. Oke. Udah lihat liriknya semuanya? Udah. Oke. 1, 2, 3.
Ayah monyet tinggun tayang dina tangkal nerekal Jalu bingkang jeung anak nasukan rarecet ting calekroh ngakanan manggunu asang terepeh. Jangan lupa untuk melestarikan budaya Sunda. Jangan lupa untuk memperkenalkan pupuh kepada anak-anak kita supaya mereka juga kenal. Karena pupuh mengandung pesan moral yang sangat luar biasa. Hatur nuhun, Syifa dan Novi sudah sharing bareng di Robo Nyunda. Kita bakalan ketemu lagi di Robo Nyunda pekan depan. Sampai jumpa dan apa ya bahasa Sundanya kalau sampai jumpa teh? Nggak tahu. Aduh, aku juga. Tepang deui minggu payun pangintennya minggon payun. Ya insyaallah urang tepang deui di minggon payun. Hatur nuhun. Dadah.